wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ikhwatal islami wal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna allaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin, wa inna akramakum indallahi atqakum, wa innahu faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari ketiga pertemuan kita yang ketiga, yang mana kita menargetkan semua peserta yang hadir dari awal sampai akhir pertemuan memahami tentang syarat dan rukun jadi imam, hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, menjadi imam dan juga menjadi makmum, apa yang mesti disiapkan oleh calon imam, ya. Kemudian memahami dengan baik Al-Quran yang tentunya menjadi syarat utama atau diantaranya adalah salah satu rukun ngimami, yaitu mampu membaca Al-Quran dengan baik. Pertemuan pertama alhamdulillah sudah kita bahas panjang lebar tentang ketentuan menjadi imam. Pertemuan kedua kemarin kita lanjutkan dan perdalam lagi, dan sudah kita menyinggung tentang bacaan seorang imam dalam sholat, ya. Kemudian hari ini kita perdalam. Mas Sutrisno atau Pak Sutrisno saya manggilnya? Mas Sutrisno, ya. Nanti kalau berkenan setengah jam terakhir saya mau ngecek satu persatu bacaannya, kemudian saya nilai, ya. Langsung saya laporkan ke antum sebagai panitia. Ini layak, ini udah layak dikirim ke Papua untuk jadi imam, gitu. Ya, biar saya mengetahui betul, tidak perlu malu, masing-masing tidak perlu malu. Nanti pun saya rahasiakan dari yang lain, ya, santai saja, gitu kan. Jadi nanti izin 30 menit terakhir masing-masing saya panggil satu persatu atau berurutan untuk saya cek minimal bacaannya, kecuali Ustadz Torik, ya. Antum udah lulus lah dari segi bacaan, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Hari ini kita akan memperdalam lagi yang terkait dengan ilmu bacaan, yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Yang kemarin sempat kita buka, tapi karena waktu mepet, jadi nggak sempat kita bahas dan belum sempat kita bahas. Ya, hari ini mudah-mudahan setidaknya dalam 30 menit yang akan datang, walaupun tidak secara detail, tidak secara rinci, akan kita bahas, ya. Sebetulnya ilmu tajwid dimanapun, apapun bukunya, itu sama. Ini hebatnya Al-Quran, hadirin. Ilmu Al-Quran itu di antara ilmu-ilmu dalam Islam yang tidak banyak perselisihan dan tidak banyak perdebatan. Beda dengan ilmu lain, fikih contohnya. Hadis juga demikian, ya kan? Hadis ini nanti ada yang bilang sahih, ada ulama lain bilang dhaif, ada ulama lain ini enggak menerima, dan seterusnya. Quran beda. Maka sering kalau saya memberikan motivasi kepada mereka yang sedang hafal Quran, kepada orang tuanya, bapak ibu, masa depan terbaik untuk siapapun yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya. Di awal pertemuan sudah saya sampaikan bagaimana kehebatan Al-Quran, menjadikan satu malam yang dituruni Al-Quran menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Malamnya malam apa?
Lailatul Qadar. Malam ini Lailatul Qadar, Pak. Ya, kita hadirkan setiap malam adalah Lailatul Qadar biar semangat, ya. Turun di 1 bulan, kemudian bulan tersebut menjadi bulan yang termulia di sisi Allah. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Quran turun bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Turun pada salah satu nabi, nabi tersebut menjadi nabi terkasih termulia di antara nabi-nabi lain. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya Quran ini yang mengangkat derajat umat manusia, statusnya seorang budak atau hamba sahaya. Kalau dia punya Quran, berhak jadi presiden, berhak jadi gubernur, berhak jadi bupati wali kota. Kemarin juga sudah kita singgung ciri nanti siapa yang akan kau pilih jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi presiden, dia punya Quran atau tidak. Di antara 3 orang, 1 nggak punya Quran, 1 punya Quran cuman surat Al-Fatihah lancar, 1 lagi, ya pilih yang punya surat Al-Fatihah tadi daripada nggak punya sama sekali. Begitu itu diantara standarnya. Walaupun dalam kepemimpinan tidak hanya kita mengandalkan kemampuan di bidang Al-Quran, akan tetapi kemampuan di bidang kepemimpinan juga hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak lagi keutamaan Al-Quran, ya. Anda mau jadi imam memimpin umat Islam dalam sholat mereka, dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersolat merupakan ibadah satu-satunya langsung di situ koneksinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu rukun sholat tersebut adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tersebut adalah minimal surat Al-Fatihah. Maka harus benar, ya. Kalau tidak benar repot, ya. Kalau tidak benar repot, bisa dikatakan oleh ulama sholatnya batal kalau tidak benar. Kalau Fatihahnya nggak benar. Ini ada internet ya. Kita buka dulu nih link ilmu tajwidnya. Ya, ini ada di Syabakah Al-Alukah. Banyak lagi. Tadi saya mau bawa kitabnya, tapi kalian nggak ada yang pegang. Ya, mendingan tengok di sini ya kan. Ya. Kita tengok di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kecil ya. Nah, Al-Mukhtasar fi Ahkam Tajwidil Qur'anil Karim. Sebetulnya kitab apapun ada. Ini yang kebetulan waktu saya nyari-nyari ini yang muncul dulu. Tidak berarti harus ini, tidak. Ya. Ada banyak pula yang versinya berbahasa Indonesia, ya kan? Kalau ngajinya pakai bahasa Arab kan keren gitu kan santrinya. Bener-bener terasa ngaji di pondok pesantren. Ya kan? Ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini gedein gimana nih gedein? Gini ya, gedein layar gini, set. Oh enggak ya, klik apa Pak? Gedein layar gitu. Ada yang tahu nggak? Ustadz nih agak gaptek biar tampak besar gitu. Di sini gimana kliknya? Oh gitu. Kalau sama-sama bingung ya wes Pak. Oh itu Zoom udah. Oh Masya Allah. Oke. Ternyata di situ letaknya. Tampak ya? Ini tentang fadlu ta'alumi tilawatil Qur'anil Karim. Keutamaan belajar tilawah Quran sudah saya sampaikan berkali-kali. Ya. Cukup satu pendapat Imam Ibnul Jazari mengatakan malam yujawwidil Qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasola. Man siapa lam yujawwidil Qur'ana tidak membaca Quran dengan hukum tajwid asimu maka dia berdosa. Kenapa demikian? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Wa hakadha minhu ilaina wasola, dan demikian pula sampai kepada kita Al-Quran tersebut terbaca, terajarkan dengan tajwid hadirin. Jadi siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, kata Imam Ibnul Jazari, dia berdosa. Berdosanya begini hadirin.
dia punya ilmu tajwid, ngerti tajwid, bisa baca dengan tajwid, tapi nggak mau baca pakai tajwid, itu yang dosa. Adapun yang baru belajar, bacanya masih grotal gradul, ya kan, masih putas-putus, ya kan, masih belum lancar, orang baru belajar, ya nggak boleh kita bilang ente dosa, mendingan nggak usah baca Quran daripada banyakin dosa. Oh, jangan digituin, Pak, kabur nanti dia. Yang dosa itu dia yang nggak mau belajar tajwid, dia yang nggak mau make ilmu tajwid saat baca Quran, dia yang punya kesempatan belajar tapi nggak mau menyempatkan waktunya untuk belajar, dia yang tidak memuliakan Al-Quran, dia yang tidak mengindahkan Al-Quran. Hadirin, orang Islam semuanya wajib belajar Al-Quran, wajib, ya kan? Itu yang dosa, ya. Tidak boleh kita katakan semuanya berdosa, ini ngajinya nggak pakai tajwid, udah nggak usah tadarusan daripada dosa semua di halaqah ini. Jangan begitu. Ya, yang dosa itu yang sengaja meninggalkan membaca Quran dengan tajwid sementara dia mampu. Kalau dia belum mampu, maka tetap boleh membaca Al-Quran semampunya. Dengan waktu yang sama, dia mesti terus belajar Al-Quran, ya. Di dalam ilmu tajwid kita akan belajar ahkamun nunis sakinati wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita sering mendengar. Hukumnya ada 5. Yang pertama izhar. Ya. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini namanya izhar. Jelas. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu 6 huruf ini, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukun dan tanwin tersebut dibaca izhar. Jelas nunnya, jelas tanwinnya. Contohnya di sini, kullun amana. Kullun nya jelas. Alimun nya jelas. Alimun hakim. Tidak boleh kau bilang kullun amana atau alimun hakim. Ini maksud izhar. Mohon izin saya ajak bersuara, ya. Kita praktekkan bunyi izhar, oke? Pada contoh yang ada di depan kita aja ini. Ya. Kita gedein lagi nih zoom nih tadi. Set. Wes, gedein lagi ini. Terima kasih. Ini ilmunya ini langsung saya pakai seterusnya ini. Ilmu jariah insya Allah. Alhamdulillah. Di sini ternyata udah 200%. Oh, bisa 250% ternyata. No. Ya. Kita baca yang ada di sini. Kullun amana. Baca. Kullun amana. Alimun hakim. Alimun hakim. Oke. Nya jelas. Jangan berhenti, jangan ditahan di situ. Kesalahan ketika kita baca kullun aman alimun hakim, itu kesalahan. Walaupun kesalahannya nggak sampai merubah makna. Ya, oke. Ini namanya hukum apa? Izhar. Yang kedua, idgham. Idgham, kalau izhar tadi maknanya menampakkan, menjelaskan. Kalau idgham makna asalnya memasukkan. Apa makna idgham? Memasukkan. Yaitu memasukkan satu huruf ke huruf yang kedua sehingga seakan-akan menjadi satu huruf yang bertasydid. Begitu. Huruf idgham ada ya, ra, mim, lam, wawu, nun. Ada berapa? 6. Dari 6 ini dibagi 2, hadirin. Aqsamuhu awalan idgham bi gunnah. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Oh, ini. Nah, yang pertama idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan gunnah. Gunnah kadarnya kemarin sudah kita singgung, kadarnya 1 alif 2 harokat. Ya. Nah, idgham bi gunnah ketika ketika nun sukun atau tanwin tersebut bertemu ya, nun, mim, wawu atau kita singkat dengan yanmu.
ya nun mim wawu. Contohnya ini, waman nun sukun ketemu ya. Nunnya kita kemasukkan ke ya, oke. Seakan ya-nya tasdid, oke. Kemudian kita gunakan dengan ditekan selama kurang lebih 1 alif 2 harokat, itulah gunnah. Oke, kita praktekkan ya hadirin. Wa may ya'mal, mari. Wa may ya'mal. Kalau sudah digunakan tapi belum, kalau sudah diidghamkan tapi belum digunakan, ada kekurangan. Contoh, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia sudah idgham tapi belum gunnah. Ya kan? Jadi wa may ya'mal, mari. Oke. Ini nun sukun ketemunya. Ini contoh nun sukun ketemu wawu. Miu nunnya dimasukkan ke wawu, wawunya seakan-akan tasdid, kemudian ditahan dengan gunnah di atas wawu tersebut. Miu waraihim, mari. Oke, demikian pula hurufnya. Demikian pula ketika nanti ketemu mim dan juga nanti ketemu nun, ya, statusnya sama. Oke, selanjutnya idgham yang kedua, idgham bi ghairi gunnah. Dimasukkan ke huruf kedua tapi tanpa gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu ro, lam dan ro, atau ro dan lam. Nah, ini contohnya min nun sukun ketemu lam. Nunnya dimasukkan ke lam, lamnya seakan-akan tasdid, nunnya seakan-akan tidak ada. Tapi ketika sudah masuk ke lam, lamnya jangan ditahan. Cukup ditasdid sekali langsung dilepas. Contoh ini nih, tampak di sini mil, masuk ke lam, mil. Lah, tapi jangan ditahan. Mil ladunna. Mari sama-sama. Nah, ini kebetulan ketemu nun tasdid ya. Ininya yang kita tahan nunnya, lamnya jangan ditahan. Mil ladunna. Mari. Oke. Selanjutnya nun sukun ketemu ro, nunnya kita masukkan ke ro, ro-nya seakan-akan tasdid, nunnya dianggap tidak ada saat membaca, ro-nya jangan ditahan. Mir rabbihim, mari. Mir rabbihim. Oke, perhatikan salah atau betul bacaan saya. Ini masalah idgham. Kalau salah, sampaikan salah. Kalau betul, bilang betul. Oke, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Kalian saya minta membetulkan dan menyalahkan. Wa may ya'mal. Betul atau betul? Oke. Min waraihim. Apa yang salah? Kurang gunnah, betul. Mil ladunna. Apa yang salah? Oke. Mir rabbihim. Apa yang salah? Ro-nya jangan ditahan-tahan begitu, Ustaz. Dia bukan idgham bi gunnah, tapi idgham bi ghairi gunnah. Alhamdulillah. Hukum ketiga namanya iqlab. Iqlab makna asalnya membalik. Membalik. Ini ada buku saya balik, ini iqlab. Nah, ini telapak tangan saya bolak-balikkan. Ini iqlab. Qalb. Qalb itu hati. Hati itu dari ini nih. Hati itu dibolak-balikkan, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Qalb. Itu mana iqlab. Membolak-balik atau menukar. Yaitu menukar nun sukun atau tanwin menjadi mim, ya kan? Ketika ketemu dengan huruf ba. Jadi iqlab hurufnya ba. Nun sukun dan tanwin ketemu dengan ba. Maka nun sukun dan tanwin tersebut dirubah hurufnya yang tadinya nun dan tanwin menjadi mim. Ya kan, menjadi apa? Mim. Ini perhatikan contohnya. Ya, saya gedein lagi lah. Wes. Ya. Oh, gimana ngesini ini gimana? Aduh, kecilin lagi dah. Oke, ini nih. Nun sukun ketemu ba. Maka nun ini yang sukun kita rubah seakan-akan dia mim. Ya kan? Seakan-akan dia mim, seakan-akan mim sukun ketemu ba, sama dengan ikhfa syafawi di sana nanti.
Ya kan? Ada unsur guna atau tidak? Iya, ada unsur guna karena ada ikhfa-nya. Ya kan? Mim ba'd. Mari sama-sama. Ini ada dua pendapat ulama mengenai infitah, infitah atau itbaq mim. Paham nggak yang pertama dengan yang kedua? Tapi saya nggak mau mempersulit masalah ini. Mana yang gampang bagi Anda? Yang penting mingkemnya jangan terlalu jangan. Mim no. Ya kan? Jangan pula terlalu mangap. Paham? Intinya di situ nunnya berubah jadi mem, seakan-akan mem ketemu ba, kemudian tahan dua ketukan atau satu alif. Mim ba'd. Mari sama-sama. Sampai sini mudah-mudahan paham. Nanti ketika ketemu contoh-contoh lagi, baik tanwin ketemu ba, nun ketemu ba, bacaannya adalah iklab. Seperti itu tadi prakteknya. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin antara izhar dan idgham, ya. Kemudian ada status baqaul gunnahnya masih ada sepanjang dua ketukan atau dua harokat atau satu alif. Tadi izhar 6 huruf, idgham 6 huruf, iklab 6 huruf. Udah berapa huruf? 6 tambah 6 tambah 1. Berapa itu? 13. Sisanya berapa huruf? Hah? Sisanya berapa? Emang huruf hijaiyah ada berapa? Sisanya 15 atau 16? Oke, saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa? 28, 29, 30. Pilih. Yang pilih 20? 20. Yang pilih 30? Enggak ada. Yang pilih 29? Saya yang pilih 29. Huruf hijaiyah ada 29. Mau dihitung sama-sama? Ayo saya tunjukkan kalau nggak percaya. Ada 29. Oke? Oke, berarti tadi udah diambil 13 untuk izhar, idgham dan iklab. Udah 13. Berarti sisanya sisa dari huruf hijaiyah 16. Tapi dari 16 tersebut ada satu huruf yang nggak ada ikut campur dalam hukum nun sukun dan tanwin, yaitu huruf alif. Huruf alif itu selalu sukun, ya, dan tidak mungkin nun sukun kan sudah sukun, tanwin juga sudah sukun, ketemu huruf sukun, maka nggak diikut campurkan. Alif tereliminasi. Berarti sisanya untuk ikhfa ada berapa huruf? 15. Ya. 15 huruf tersebut sesuai dengan urutan huruf hijaiyah: ta, sa, jim, dal, da, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Oke. Adapun tingkatan ikhfa macam-macam di kalangan para ulama, malam ini nggak perlu kita bahas. Yang penting Anda tahu ini ikhfa dan cara membacanya udah benar, gitu kan. Contohnya, ini nun sukun ketemu ta, kuntum, sama-sama. Nah, ikhfa berengengeng kalau orang Jawa bilang, berengengeng. Ya, disamarkan, kemudian ditahan dua ketukan atau satu alif. Kuntum, sama-sama. Kemarin saya bahas ada yang ikhfanya panjang sekali, melebihi dua ketukan. Ya, dengan tujuan biar nadanya bisa dienakkan sama dia. Kuntum ta'lamun. Kepanjangan itu. Ya, lanjut. Minkum, sama-sama. Qa'an saf-safa. Azwajan thalathah. Betul atau salah? Minkum. Apa yang salah? Panjangan. Qa'an saf-safa. Salah. Salahnya apa? Kurang. Azwajan thalathah. Apa yang salah? Kurang. Azwajan salasah. Salahnya apa? Kepanjangan berengengengnya. Oke. Paham sampai sini? Hukum nun sukun dan tanwin selesai sudah.
Lanjut hukum mim sukun. Hukum mim sukun juga ada 3. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar. Ikhfa ini apabila mim sukun ketemu dengan ba. Ini mirip-mirip dengan iklab. Hanya saja disebut ikhfa syafawi karena mimnya sukun. Kalau iklab nun dan tanwin. Oke? Contoh ini wahum bil akhirah, baca. Tarmihim bihijarah. Betul atau salah? Tarmihim bihijarah. Salahnya mana? Kurang tekanan. Tarmihim bihijarah. Salahnya mana? Fahimtum ya syabab? Fahimna. Bilang fahimtum? Alhamdulillah. Do you understand? Yes, I do. Begitu. Hukum yang kedua adalah idgham. Ya kan? Mim sukun ketemu mim. Ya, idgham ini mim sukun ketemu dengan mim. Namanya juga idgham. Kita kenal dengan idgham mislain, ya. Mislainnya mislain soghir, ya. Yang kita nggak banyak membahas soghirnya ini. Idgham mislain soghir. Soghir itu istilah kalau huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, itu soghir. Kalau huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua berharokat, namanya kabir. Tapi bukan pembahasan kita, ya. Ya. Dan ini pun harus ditekan, namanya idgham mislain, ya kan? Contohnya mim sukun ketemu mim ini. Ya, mim sukun ketemu mim di sini. Lahumma, baca. Lahumma, baca. Jangan lama-lama. Lahumma, salah, atau lahumma, kurang. Oke? Fi qulubihim marad. Mari. Fi qulubihim marad. Qulubihim marad. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang terakhir izhar. Izhar berarti kalau ada mim sukun ketemu selain ba dan selain mim. Semua huruf hijaiyah. Ya. Maka harus dibaca izhar. Contoh, ja'ahum rasul. Mari. Ja'ahum rasul. Hum jelas ra tanpa ditahan. Hum rasul, salah. Lanjut. Masaluhum kamasal. Mari. Masaluhum kamasal. Masaluhum kamasal. Masaluhum kamasal. Oke. Termasuk saat ketemu wawu dan saat ketemu fa, maka tetap dibaca izhar. Sampai di sini mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Yang ada pertanyaan silahkan dicatat ya, nanti sesi pertanyaan silahkan ditanyakan. Selanjutnya hukum mim dan nun yang bertasydid. Ada 2 huruf dalam huruf hijaiyah disebut dengan huruf gunnah. Ada berapa huruf? Disebut huruf apa? Gunnah. 2 huruf tersebut adalah nun dan mim atau mim dan nun. Dimanapun Anda mendapati mim, dimanapun Anda mendapati nun, maka di situ ada unsur gunnah. Kemudian unsur gunnahnya bertingkat-tingkat. Ada yang gunnahnya kuat, ada yang gunnahnya sedang, ada yang gunnahnya lemah. Yang penting nun dan mim itu semuanya ada gunnahnya. Oke, di antara gunnahnya yang kuat ketika nun dan mim tersebut tasydid. Kita tampak di sini. Ya, maka ini tajibul gunnatu fil mimi wan nunil musyaddadataini bi miqdari harokatain. Ini yang kemarin saya bahas. Yang kemarin saya sampai ragu, saya tanyakan kepada syekh saya di Mesir. Gara-gara banyak orang yang membaca nun dan mim tasydid itu panjang lebih daripada 2 harokat. Ya. Wal harokatu yang dimaksud dengan 1 harokat adalah al muddatuz zamaniyatul lazimatu liqabdil asbu'i au bastihi, yaitu masa di mana Anda inilah 1 harokat. Ini 1 harokat. Ya. Wa yutlaqu ala kulli minhuma harfu gunnah. Kemudian nun dan mim tasydid tersebut kita kenal dengan huruf gunnah. Hadirin, di sini tidak dikasih contoh. Mungkin kalau kita boleh membuat contoh, innallah, baca sama-sama. Innallah amma yatasaalun. Nun dan mim yang bertasydid.
Ditahannya hanya 2 harokat. Tidak boleh kurang, jangan pula lebih. Walaupun Ustadz, kalaupun kurang dan lebih tidak sampai merubah makna. Ya kan? Walaupun tidak sampai merubah makna. Oke. Ahkamul mat. Sekarang tentang hukum mat, hadirin. Mat itu maknanya memanjangkan, namanya juga mat. Ya kan? Ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ada alif sukun, tentunya alif itu sukun sebelumnya fathah. Itulah mat. Ya. Nah, ini contohnya nuhiha. Baca sama-sama. Ini mat namanya. Mat tabii kita kenal mat asli atau mat tabii. Nu panjang 2, hi panjang 2, ha. Nu wawu sukun sebelumnya dhammah. Hi ya sukun sebelumnya kasrah. Ha alif sukun sebelumnya fathah. Inilah mat. Kita kenal dengan mat asli atau mat tabi'i. Oke? Lanjut. Awalan mat dibagi kemudian menjadi dengan mat far'i. Mat far'i kemudian dibagi menjadi beberapa mat. Yang pertama adalah mat muttasil. Mat muttasil. Muttasil maknanya nyambung. Muttasil maknanya apa? Nyambung. Yaitu apabila ada mat yang tadi kita kenal. Apa tadi mat? Ada dhammah, ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ada alif sukun sebelumnya fathah, itulah mat. Oke? Nah, muttasil adalah apabila ada mat yang tadi itu, ya kan? Ketemu dengan hamzah, ketemu dengan hamzah. Artinya setelah mat tadi ada hamzah setelahnya, statusnya pertemuan tersebut dalam fi kalimatin wahidatin satu kata. Dalam satu kata. Ya. Kemudian dikenal dengan mat wajib muttasil. Nah, hukumnya wajib itu hukumnya. Nama matnya mat muttasil, nama hukumnya wajib. Kita kenal dengan mat wajib muttasil. Tapi Anda harus tahu, mat wajib muttasil itu wajib itu hukumnya. Muttasil nama matnya. Apa tadi definisinya? Ketika ada mat ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Hukumnya apa? Wajib. Oke. Wa yumaddu dan matnya berapa panjang? Arba'a harokatin, 4 harokat. Panjangnya 4 harokat. Kita kenal dengan tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Dalam pembahasan mat atau panjang ada qasr, pendek. Pendek itu maksudnya panjangnya 2. Ada tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, panjangnya 3,5, 3,75, 4, 4,5 sampai 5. Ya kan? Yang ketiga adalah isba' atau tatwil, panjangnya sampai 6. Itu masalah panjang, ya kan? Nah, kita contohkan nih, yudi'u, baca. Di mat, ada ya sukun sebelumnya kasrah, di mat, ya kan? Ada hamzah setelahnya. Yudi'u ini satu kata atau 2 kata, Ustadz? Satu kata. Karena maknanya adha'a yudi'u, menyala abangku. Menyala, yudi'u menyala. Jadi dia satu kata. Di antara kita mengetahui dia satu kata atau 2 kata, kita tahu maknanya. Kalau pengen tahu maknanya, yo belajar bahasa Arab. Ya kan? Itulah makanya Quran dan bahasa Arab nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kami punya kurikulum di pondok pesantren kami, Quran bahasa Arab harus menyatu. Yang mau ngambil program Quran, bahasa Arab harus belajar. Yang mau mengambil program bahasa Arab, Quran harus dihafal. Sumber bahasa Arab yang paling kredibel, nggak berubah-ubah, dan yang paling otentik dan paling fusha adalah Quran. Begitu. Hani'a, baca. An-nasi'u, waji'a. Ini namanya mad muttasil, hukumnya wajib, dibaca panjangnya tawasud atau 4 harokat. Bolehlah sampai 5 maksimal. Ya. Minimal 3,75 atau 3,5 lah minimal. Ya. Yang kedua mad munfasil. Nah, kalau muttasil tadi ketemu dalam satu kata, kalau munfasil pertemuannya beda kata. Madnya ada di akhir kata pertama, hamzahnya ada di awal kata kedua. Ya, ini contohnya. Kalla inna, baca. Kalla ini satu kata pertama diakhiri dengan mad. Inna satu kata kedua diawali dengan hamzah berharokat kasrah.
Berarti mat ini nih yang saya kasih kursor. Kemudian hamzah ini pertemuannya pada dua kata yang berbeda, disebut munfasil terpisah. Hukumnya jaiz. Hukumnya apa? Sehingga kita kenal dengan mad jaiz munfasil. Kita kenal dengan apa? Mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa Ustadz? Kalau mengikut thoriqah Syatibiyah, panjangnya sama dengan mad mutasil, 4 tawassut. Dan kalau Ustadz Imam mengajarkan tajwid, harus dipanjangkan tawassut 4 saja, nggak boleh dipendekkan 2. Kenapa? Karena kalau belajar tajwid harus bertahap. Tahapan pertama yang harus dikuasai adalah thoriqah Syatibiyah, karena para ulama tingkatan ngaji Quran itu begini, 1, 2, 3. Pertama yang harus dipelajari adalah Syatibiyah, metode Syatibiyah. Keren, menguasai durrah, menguasai Thayyibah an-Nashr. Di dalam Thayyibah an-Nashr nanti Anda akan belajar bahwa mad munfasil boleh dipendekin sampai 2. Tapi dalam Syatibiyah nggak boleh, hanya 4 tawassut. Ya, makanya saya ketika ustadz tersebut belum belajar qiraat kok kemudian munfasilnya dibaca pendek, saya protes. Ustadz memang udah belajar qiraat ini, kalau dia belum, sebaiknya ustadz munfasilnya dibaca panjang. Sama Ustadz Thorik, semua munfasil beliau baca panjang. Ini jalur Syatibiyah namanya, Imam Syatibi dalam kitabnya begitu ya. Kalla inna, baca wa ma ursilu, mari ma'amuruh ya ayyuha. Hadirin, kalimat ya ayyuha di contoh ini dipisah. Ya ayyuha tulisannya dipisah karena memang ya ayyuha itu dua kalimat yang beda. Tapi di dalam Al-Quran kok akan tampak ya ayyuha itu banyak ditulis secara sambung. Jangan terkecoh. Kita cari ya ayyuhalladzina amanu di surat apa Ustaz Thorik? Ya, kita tampak ini ya ayyuha. Contoh di banyak surat At-Tahrim contohnya. Ini kita tampak. Mana tadi? Kau tampak ini? Ini kalau kau nggak belajar, kau akan menganggap ya ayyuha satu kata atau 2 kata? Halo? Satu kata kan dia, satu komplek. Ya, ingat ya ayyuha bukan satu kata, tapi dia adalah 2 kata yang ditulis sambung. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Ya itu artinya ya, ayyuha wahai, begitulah. Dan ini yang kalau kita ditanya ya di sini matnya mutasil atau munfasil? Jawabannya munfasil. Karena ya sendiri, ayyuha sendiri. Lagi, saya kasih contoh lagi. Ini ayat surat At-Tolaq. Coba ini, wallai. Antara la dengan i, ada mat ketemu hamzah. Muttasil atau munfasil di sini? Muttasil, betul. Wallai muttasil. Saya mau mencari ada nggak ya di sini? Ini nih yang saya kasih mouse kursor ini. Ya ulil muttasil atau munfasil? Munfasil, betul. Ya sendiri, ulil sendiri. Ya sendiri, ulil sendiri. Pokoknya ya, kalau ada ya uli, ya ayyuha, ya pokoknya itu berarti dia munfasil, Pak. Sekalipun di Quran Bapak tampak tulisannya nyambung. Tulisannya nyambung seakan-akan satu kata, tapi dia adalah munfasil, ya. Dia adalah munfasil. Oke? Bacaan panjangnya
4 harokat. Jadi hadirin, ketika Anda tilawah, ketika Anda ngimami, terus hafalan yang Anda baca ketika menemui munfasil atau mutasil, tolong dibaca 4 harokat. Oke? Yang ketiga, mat arid lisukun, yaitu ada mat yang setelahnya ada sukun, yang sukunnya sukun yang kita paksakan, bukan sukun asli. Biasanya ada di akhir-akhir ayat. Ini semuanya mat arid lisukun nih. Contohnya di Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah ini berakhir semua mat arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Hi, ya sukun. Sebelumnya ada kasroh, yaitu hi. Kemudian ada mim. Mim ini kita sukunkan, tapi sukunnya nggak sukun asli. Kenapa mim di sini ketika kita baca kita sukunkan? Karena wakof, berhenti. Dan setiap kita wakof dan berhenti di setiap kalimat yang belum sukun, wajib kita sukunkan. Ya kan? Hampir semua yang ada di akhir surat Al-Fatihah ini adalah tidak ada yang bersukun akhirannya. Semuanya berharokat noh. Ayat 1 mi, ayat 2 na, ayat 4 ni, ayat 5 nu, ayat 6 ma, ayat 7 na. Tapi ketika kita berhenti, harokat tersebut mesti kita sukunkan. Oke? Dan seketika sebelumnya ada mat, ini kan ada mat nih, hi, mi, di, i, ki, li. Nah, ini kan mat semua. Ya kan? Ketika sebelumnya ada mat, maka statusnya kemudian berubah menjadi mat arid lis sukun. Ya, mat arid lis sukun. Kita tengok lagi. Nah, oke, sama. Oh, ini mat lazim, mat arid lis sukun. Wa yumaddu bi miqdar. Nah, ini. Kalau mat arid lis sukun hukumnya sama dengan mat munfasil, yaitu jaiz. Nah, mat arid lis sukun ini boleh dipanjangkan 2. Oke. Boleh dipanjangkan 4. Oke. Boleh pula dipanjangkan 6 harokat. Ya. Al-mustaqim. Sama-sama? 2. Kita empatkan. Al-mustaqim. Mari. Al-mustaqim. Kita enamkan. Al-mustaqim. Mari. Al-mustaqim. Biasanya kalau imam-imam mereka memilih 6 harokat. Begitu. Ya kan? Rabbil alamin. Mari. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Mari. Rabbil alamin. Mat arid lisukun. Yang keempat, mat lazim. Mat lazim kalimi. Kemudian yang kelima, mat lazim harfi. Ya, kalimi itu kalimat, harfi itu huruf. Ya. Lazim itu lazim maknanya. Ada wajib, ada jaiz, ada lazim. Ya kan? Mat lazim kalimi yaitu apabila setelah huruf mat ada huruf sukun pada satu kata. Ya, ada huruf sukun pada satu kata. Kalau huruf sukunnya tersebut tasydid, maka disebut musaqqal. Kita kenal dengan mat lazim musaqqal kalimi atau mat lazim kalimi musaqqal. Nah, kalau huruf setelahnya tidak tasydid, maka kita sebut dengan mukhaffaf. Kita kenal dengan mat lazim kalimi mukhaffaf atau mat lazim mukhaffaf kalimi. Contoh musaqqal kalimi ini. Walab do mat. Do ini kan mat nih, ada alif, sebelumnya fathah berarti mat. Setelahnya ada sukun. Sukunnya ada nih, enggak sukun itu tasydid. Hadirin, lam yang bertasydid ibaratnya adalah 2 lam. Lam pertama sukun, lam kedua baru berharokat. Li, ini lam tasydid kasroh, ya kan? Berarti sama dengan lam pertama sukun, lam kedua kasroh. Maka kita kenal ini dengan mat lazim kalimi musaqqal. Panjangnya 6 harokat. Walabdallin. Lamnya jangan ditahan. Do panjang sampai 6, ketemu lam tasydid langsung di kasroh. Jangan ditahan di lamnya. Jangan sampai begini. Walabdallin.
Salahnya di mana itu? Lamnya terlalu ditahan. Ya. Lamnya memang tasdid, cukup ditasdid, kemudian dilepas. Waladdallin. Mari sama-sama. As-sakhah. Mari. Khoknya juga jangan ditahan karena khok bukan huruf idgham. Jangan sampai dibaca as-sakhah. Kecuali ini nih, at-tammah. Mari sama-sama. Karena memnya huruf gunnah. Tadi di atas kita belajar mem dan nun ketika tasdid tahan 2 ketukan. Ya. At-tammah. Mari sama-sama. Okay. Al-haqqah. Dabbah. Itu namanya mad lazim kalimi musaqqal, ya. Kemudian selanjutnya kalau tidak diidgham dan tidak ditasdidkan, artinya dia sukun biasa, disebut mukhaffaf. Ini hanya ada pada kalimat fi kalimatin wahidatin fi mawdi'aini. Al-ana, baca. Al-ana. Perhatikan a panjang, mat kan? Setelah a panjang mat ada lam sukun. Inilah disebut mad lazim. Al-ana, baca. Ini di surat Yunus ada di 2 kata. Sama kalimatnya. Oke? Selanjutnya mad lazim harfi. Kalau ini ada di awal-awal surat, alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha dan seterusnya. Ya kan? Itu. Oke, namanya harfi. Ya, sama statusnya. Kalau setelahnya ada idgham, maka harfi musaqqal. Kalau tidak ada idgham setelahnya, maka harfi mukhaffaf. Nah, kita contohkan nih sekarang. Ya, musaqqal contohnya. Alif lam, panjangnya tetap 6. Lam. Hadirin, biar jelas saya kasih contoh tulisannya ya. Ya. Saya tuliskan contohnya nih. Kenapa dia disebut musaqqal dan kemudian kenapa dia disebut mukhaffaf? Tadi kata Ustadz, saat Anda membaca alif lam mim tadi kan bunyinya gini, alif. Oke. Kurang gede. Gedein. Sampai 20. Betul? Alif kan begini nih. La, ini sampai 6 tuh, 2 3 4 5 6. Diakhiri dengan mim sukun kan? La mim sukun terakhir kan lam. Kemudian ketemu dengan mim. Mim tuh 2 3 4 5 6. Mim. Oke. Perhatikan hadirin di sini. Ini ketemu dengan ini nih mim ketemu dengan mim nih. Ya, yang ini doang. Mim ketemu dengan mim ketika kita belajar tajwid tadi namanya idgham mislain. Berarti ada idgham di sini. Lam mim sukun ketemu dengan mim setelahnya. Ya. Maka lam tahan di sini. Karena mim ketemu dengan mim, maka ada gunnah di situ. Idgham mislain tadi. Lam panjang sampai 6 ketemu mim koto tahan 2 ketukan. Ya, ini yang disebut dengan mad lazim harfi musaqqal. Adapun mim 6 saja, setelah mim ini, mim sukun ini tidak ada lagi apapun setelahnya. Ini disebut mad lazim harfi mukhaffaf. Oke? Sampai sini paham? Oke, kita contohkan lagi mana tadi makalahnya. Oh, di sini. Nah, ini alif lam mim doang nih dicontohkan. Ya. Kalau kita buat contoh lagi, contohnya apa ayat yang antum hafal semua? Awal surat Maryam?
Kaf tuh 2 3 4 5. Ha, ya, ai, in, ya kan? Kurang. So. Oke. Dari sini mana yang lazim musaqqal dan mana yang lazim mukhaffaf? Ayo. Ini yang hak ya tidak termasuk lazim loh ya. Ini tidak termasuk. Yang lazim itu ini ya, kemudian ini. Ayo. Mana yang musaqqal dan mana yang mukhaffaf? Kaf, musaqqal atau mukhaffaf? Kaf, musaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Orang nggak ada idgham setelahnya, cukup kau bilang kaf, ha, ya. Berarti kaf mukhaffaf. Oke? Ain ke shad, musaqqal atau mukhaffaf? Nun sukun ketemu shad. Nun sukun ini. Nih. Oh. Ini. Kalau dalam tajwid nun sukun ketemu shad bacaan apa? Ikhfa. Ada merengengnya tadi. Ayyun. Ya kan? Ditahan 2 ketukan di situ. Berarti kemudian baru shad. Shadnya mukhaffaf juga dan seterusnya hadirin. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami karena hanya 3 pertemuan kita. Ini pertemuan ini doang ini kan. Oke hadirin. Oke. Mulahadzah harful ain ada dari huruf-huruf yang muqatta'ah tadi ya, ada huruf sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim ya. Kita kenal dengan naqusa asalukum, kita kenal dengan begitu. Naqusa asalukum ya. Kecuali huruf ain, ain ini ada dua bacaan, ada yang boleh membaca 4, ada yang boleh membaca 6. Ini untuk ain saja. Untuk ain saja. Hadirin, banyak sekali. Kemudian ada mad silah, ya kan? Ada mad silah kubro, mad silah sugro, ada mad badal, mad iwat, mad tamkin, mad lin, ya. Kemudian kalau kita bincang tentang mad yang paling kuat adalah mad lazim. Mad yang paling kuat mad apa? Mad lazim. Yang paling kuat kedua mad muttasil. Kuat ketiga mad arid lisukun, yang kuat keempat mad munfasil, yang terakhir mad badal. Dari bawah badal, munfasil, arid lisukun, muttasil, lazim. Dari atas lazim, muttasil, arid lisukun, munfasil dan badal. Itu urutan kekuatan mad. Nggak ada yang bisa mengalahkan lazim karena kekuatan madnya paling kuat, paling tinggi dan tidak ada yang menyelisihi. Ya. Oke. Ini tentang qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa hadirin? Qaf, ta, ba, jim, dal yang kalian kenal dengan baju di toko. Kalau di Arab dikenalnya kutbu jadin, kutbu jadin. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Ini qaf. Tentang tafkhim dan tarqiq ya. Di dalam huruf hijaiyah ada huruf tafkhim yang tebal, ada huruf tarqiq yang tipis. Dari semua huruf hijaiyah ada 7 huruf yang kita kenal dengan huruf tebal, yaitu huruf isti'la. 7 huruf tersebut adalah kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha, atau yang kita kenal khussadagtin qiz. Khussadagtin qiz. Ini huruf ini semuanya tebal. Oke. Selainnya adalah huruf tarqiq atau tipis. Pokoknya selain 7 tadi. Oke. Kemudian poin yang ketiga, ada huruf yang kadang ditebelin, kadang ditipisin, mengikuti keadaan huruf setelahnya. Mengikuti keadaan huruf sebelumnya. Huruf itu adalah huruf alif. Alif ini Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak ada ibunya ya. Bapak-bapak, alif ini ngikut keadaan sebelumnya. Kalau sebelumnya hurufnya isti'la, dia ikut tebel. Sebelumnya hurufnya istifal atau tipis, dia ikut tipis. Contohnya, atau mana huruf alifnya? Alif setelah to. To huruf isti'la atau istifal? Isti'la. Berarti alif ngikut tebel. Ya, dia alif itu ngikut pokoknya, ngikut sebelumnya. Yang kedua huruf lam. Huruf lam juga sama dengan statusnya dengan alif, kadang ditebelin, kadang ditipisin ketika ketemu dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Lafaz Allah. Kalau sebelumnya ada harokat kasroh, ditipisin lamnya,
Bismillah, tipis lamnya. Kalau sebelumnya dhammah atau fathah, maka ditebelin lamnya. Ya Allah, ya kan? Qulillah. Allah. Ya, nggak boleh baca Allah, nggak boleh. Ya, qulillah, nggak boleh dibaca qulillah. No. Paham sini lafzul jalalah. Kemudian yang ketiga ro kadang tipis, kadang tebal. Ya. Ro yang sukun sebelumnya fathah atau ro fathah maka dia tebal, ro dhammah maka dia tebal, ro kasroh maka dia tipis. Dan yang berkaitan dengan fathah dhammah kasroh ngikut fathah dhammah kasroh. Dia sukun sebelumnya kasroh ngikut tipis, dia sukun sebelumnya fathah dhammah ngikut tebal, dan seterusnya. Panjang perbincangan tentang ro. Kemudian ada makhorijul huruf, kemudian selanjutnya ada sifatul huruf. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-waqfu wal ibtida. Ini yang sering juga terjadi kesalahan pada imam-imam, khususnya mereka yang bacanya buru-buru ngebut. Hadirin, ini yang ingin saya bahas dan ini penting sekali menjadi pengingat kita, waqaf dan ibtida. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan tentang tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Qur'an. Cukup yang saya nasihatkan kepada semuanya, karena kita kebanyakan nggak paham bahasa Arab, sehingga tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran tolong usahakan ikuti dan taati. Ikuti dan taati, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan setiap akhir ayat berhenti waqaf. Usahakan, ya kan? Usahakan. Nah, yang ketiga adalah yang saya garis bawahi dan sering saya jadi perhatian saya untuk dikoreksi adalah cara dia waqaf, ya kan? Cara dia waqaf, ya. Ini kita langsung praktek membaca, maka di sini saya membaca ayat, ya kan? Membaca surat Al-Fatihah dulu, karena calon imam wajib hafal Fatihah dengan baik dan benar, tidak boleh salah, karena kalau salah apalagi tidak sampai disengaja, sholatnya bisa batal. Ya, begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, coba saya akan membaca, tolong dibetulkan atau disalahkan. Saya akan baca Fatihah dari a'udzubillah. Oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai sini saja. Ada koreksi dari antum semua? Koreksinya apa? Terlalu pendek. Ada lagi? Kecepatan. Mat arid li sukunnya nggak ada. Kan udah 2 tadi saya. Ayo. Hah? Setiap akhir ayat nggak berhenti. Kan saya bebas. Mau berhenti mau nggak kan suka saya. Hah? Banyak huruf disukunin. Yang mana? Padahal dia nggak sukun ya. Itu. Ini yang benar. Hadirin, tadi saya baca ayat 1 sampai ayat nasta'in ayat 5. Kelihatan nggak saya berhenti di 5 ayat tersebut? Nggak berhenti kan? Tapi saya nyambung terus kan? Saya ulang lagi ya bacaan saya tadi. 1 sampai 5. Ya, saya ulang lagi. 1 sampai 5 saya mulai dari a'udzubillah. Dengan cara yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir tadi memang nggak kuat napasnya. Itu tadi saya membaca nggak berhenti dari a'udzubillah sampai ayat kelima. Kesalahannya ketika saya nggak berhenti, tapi di setiap akhir ayat harokatnya saya sukunkan. Tadi kita punya aturan kalau Anda wakaf atau berhenti akhir ayatnya, kalau belum sukun kau sukunkan. Berarti maknanya kalau Anda nggak wakaf, nggak berhenti akhir ayatnya yang nggak sukun, jangan kau sukunkan. Itu. Dan ini banyak terjadi. Coba perhatikan hadirin. Sering sekali saya mendengar imam membaca surat At-Takatsur dengan bacaan begini. Ada yang kadang mulai dengan bismillah, ada yang kadang nggak mulai dengan bismillah. Dengan begini.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Tahu kesalahannya di mana? Ayat 1, 2, 3 sampai 4 dia membaca wasol tidak berhenti. Hanya saja dia mensukunkan setiap kata di setiap ayat tersebut. Di akhir ayat tersebut. No. Kita perhatikan surat At-Takasur. Ya. Ini penting. Hadirin, Anda kalau mau buru-buru alasannya harus komitmen dengan bacaannya dong. Begitu. No. Ini dibaca begini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Suaranya enak, nadanya bergelombang. Sampai makmumnya bergoyang kan gitu. Tapi salah. Salahnya di mana? Alhaakumut takasur, saya nyambung ayat 1 ke 2 tapi roknya saya sukunkan. No. Kalau mau nyambung 1, 2 roknya jangan disukunkan. Normalnya begini hadirin. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla. Itu hadirin. Beda kalau Anda waqaf. Alhaakumut takasur waqaf. Hatta zurtumul maqabir waqaf. Kalla saufa ta'lamun mat arid lisukun. Summa kalla saufa ta'lamun mat arid lisukun. Sukunkan huruf terakhir kalau Anda waqaf. Tapi kalau Anda nggak waqaf, jangan disukunkan. Kalau dia nggak sukun, Anda korupsi itu namanya. Dia huruf hidup berharokat fathah atau kasroh, kok matikan, kok sukun, marahlah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda wasal, tanda wakaf apa sih Ustadz? Kok bingung aku? Tanda Anda wasal, Anda nggak napas. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Berapa nafas tadi saya? 1 nafas. Berarti antara ayat 1, 2, 3, 4 saya 1 nafas dan nggak nafas. Itu berarti wasal. Tanda wakaf apa sih Ustadz? Anda nafas. Alhaakumut takasur, berhenti nafas. Walaupun setengah. Hatta zurtumul maqabir, berhenti nafas. Baru mulai setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya kita sukunkan, bernapas. Sebelum memulai ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas hadirin. Kalau Anda nggak nafas tapi sudah berhenti, itu bukan wakaf namanya. Namanya saktah. Saktah dalam Quran hanya ada 5 tempat. 5 tempat ya Ustaz Torek? Selain itu tidak ada saktah. Contoh Anda berdiri. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla. Itu nggak napas loh. Anda berhenti tapi nggak napas. Itu namanya saktah. Sementara nggak ada saktah di sini. Saktah hanya ada di 5 tempat. Yang pertama ada di surat Al-Kahfi. Yang kedua ada di surat Yasin. Yang ketiga ada di surat apa? Ketiga surat Al-Qiyamah. Yang keempat ada di surat Al-Mutaffifin. Yang kelima ada di surat Al-Haqqah, tapi ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang saktah, ada yang bilang oke. Ya, selain itu nggak ada saktah. Anda punya 2 pilihan. Pilihan pertama wasol, pilihan kedua waqaf. Kalau Anda wasol, tolong lengkapi harokatnya. Tapi kalau Anda waqaf, boleh Anda sukun huruf terakhirnya, tapi tolong napas. Ya, kita kembali kepada Al-Fatihah hadirin ya.
Ini juga nanti harus dihafal nih surat At-Takatsur, surat andalan untuk ngimam ini, ya kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas wajib hafal. Ya kan? Kita kembali pada surat Al-Fatihah, ini yang terpenting. Ya. Jadi kalau mau baca wasol, contoh ayat 1 sampai 4 atau 5 dari a'udzubillah contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kuatnya sampai situ. Sampai ayat 4. Perhatikan, harokat terakhirnya kau harokati dengan lengkap. Fathah, dhammah, kasrohnya kau lengkapi. Saya ulang kalau wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini yang benar. Ada dia berusaha wasol tapi salah. Dia bunyi gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa benar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Salahnya di mana? Ayat yang kedua ke yang ketiga, ketika wasol tidak bisa dibaca rabbil alamin arrahman. No. Karena hamzah ini hamzah wasol. Hamzah wasol dia bisa hidup kalau tidak ada permulaannya, tapi kalau ada yang memulai sebelumnya maka dia mati lagi. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Sama kalau Anda mau memulai bismillah lanjut alhamdulillah. Bunyinya nggak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. No. Gimana bunyinya Ustadz? Bunyinya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mudah-mudahan bisa dipahami hadirin. Ya. Bingung Ustadz? Nasihatnya kalau masih bingung, setiap akhir ayat waqaf. Tanda Anda waqaf, nafas. Huruf terakhir ketika berharokat sukunkan. Itu aja. Ya, biar nggak bingung-bingung. Kalau Anda mau buru-buru Ustadz biar cepat selesai, biar 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Amin. Apa pula itu? Apa tujuan sholat begitu? Ya, ngapain sholat seperti itu? Mendingan 1 rakaat 1 ayat, tapi dibaca dengan tartil, ya kan? Khusyuk. Seperti itu, ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita praktek ini hadirin. Surat Al-Fatihah ini harus benar. Ya, yang saya koreksi di samping yang sering saya dengar itu ikhfa, idgham bi gunnah. Itu yang banyak salah di para imam. Yang kedua adalah waqaf dan ibtida'nya. Berhentinya salah. Ya kan? Silahkan. Shod dan sin, itu macam-macam ya. Ketika ada shod dan sin, ada yang ketika dia sin ada tulisan shod, boleh dibaca sin dan shod, kan begitu. Nah, itu kalimatnya. Ini nanti pembahasannya pada al-gharaib atau al-kalimatul gharibah. Nah, ini panjang ini. Dan itu jarang ada di Quran. Dan imam-imam yang standar ketika ngimami nggak sampai yang sono-sono itu. Makanya fokus saya, karena pertemuannya hanya 3 pertemuan, minimal surat-surat pendek. Yang pertama adalah Fatihah, yang kedua adalah surat-surat yang sudah Anda hafal. Itu. Selanjutnya kalau masih serius betul-betul ya, ingin menjadi imam dan lain sebagainya, dan harus berlomba-lomba jadi imam, bukan berlomba-lomba cari cuan, tapi cari ridha Allah, cari pahala Allah. Begitu ya. Ya, nanti ada namanya ismam, ada namanya imala, ada namanya taklid, ada namanya tasil, itu banyak lagi itu nanti. Tapi yang paling dominan dipakai oleh para imam-imam sholat adalah surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek nggak ada yang aneh-aneh tadi. Ya, nggak ada yang aneh-aneh. Dan yang paling utama adalah Al-Fatihah. Izinkan saya menyelesaikan Al-Fatihah terlebih dahulu. Waktunya sudah mau jam 10. Padahal tadi saya targetnya setelah ini satu-satu ini saya cek. Begitu. Ya kan? Hadirin, nasihat pertama ketika baca Fatihah, setiap ayat berhenti. Oke? Bunyi berhentinya Bismillahirrahmanirrahim. 2 boleh, 4
4 boleh, 6 boleh. Oke? Standarnya kita pilih tengah-tengah, kecuali Anda ngimami, pilih 6 silahkan. Atau kalau buru-buru, setidaknya minimal pilih 2 saat ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat, jangan him, tapi him. Ingat, kemarin sudah saya ingatkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau terlalu panjang ikuti saya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat 7 tadi, ayat terakhir, kalau mau dibaca 2 nafas, caranya tadi ya. Mungkin sebagian kita sering mendengar begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dibagi 2 situ. Enggak ada masalah. No problem. Ya, karena ayat Al-Fatihah ini ada 7, dimulai dari Al-Fatihah. Sebagian orang tidak menganggap dimulai dari bismillah maksud saya. Al-Fatihah ada 7 dimulai dari bismillah. Sebagian orang tidak menganggap bismillah ini awal surat. Jadi dia memulainya alhamdulillah baru nomor 1. Ar-Rahmanir-Rahim nomor 2. Maliki yaumiddin nomor 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nomor 4. Ihdinas siratal mustaqim nomor 5. Terus 6-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6-nya di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertama mana? Mereka berbeda pendapat. Ya. Jadi sehingga kita melihat ada imam kita sebagian membaca Fatihah kenceng, sebagian lagi membaca Fatihah enggak kenceng, sebagian lagi bukan baca Fatihah maksudnya, sebagian lagi saat baca Fatihah pakai bismillah kenceng, sebagian lagi tidak pakai bismillah, sebagian lagi baca bismillahnya dipelankan. Karena itu tadi yang saya sampaikan. Tidak penting mau pakai bismillah ataukah tidak, tapi saya sendiri menguatkan pakai bismillah. Mohon maaf kalau nggak setuju, nggak sama saya. Mohon. Kalau saya sendiri untuk Fatihah pakai bismillah. Udah jelas-jelas ini nomor 1. Jelas-jelas nomor 1 kan berarti ayat nomor 1. Beda dengan surat lain kok tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah tidak ada nomornya ini. Nomor 1-nya Alif Lam Mim. Demikianlah surat-surat yang lain. Ya, semua surat. Ali Imran. Bismillahnya tidak nomor 1. Nomor 1-nya Alif Lam Mim. Kecuali Al-Fatihah. Bismillahnya ada di urutan nomor 1. Maka dari sini saya diantaranya berpendapat Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Oke? Itu hadirin. Anda mau buru-buru membaca Al-Fatihah hadirin. Ya. Mau mewasolkan, begini caranya. Tadi udah saya praktekkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Coba dari a'udzubillah sampai arrahmanirrahim 1 nafas. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mari sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Paham ya? Kita coba ayat 4 sampai ayat 7 satu nafas. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepertinya enggak kuat. Ya, sepertinya enggak kuat. Coba ayat 4 sampai 6 satu nafas. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama dari Maliki. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Masyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Jangan dibaca kalau wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Salah. Ini hamzahnya hamzah wasol nih. Kalau tampak di sini tidak ada harokat ya. Ini tanda ini tanda bahwa dia hamzah wasol. Hamzah wasol itu hidup punya harokat kalau dia sendirian permulaan. Kalau dimulai dengan sebelumnya dia mati lagi. Ya. Oke. Kita mulai dari ayat 6 sampai ayat 7. Ihdinas, no kan? Kalau kita mulai i pakai ihdina. Padahal kalau kita hilangkan kita mulai dari nasta'inuh dina, hamzahnya dianggap tidak ada. Oke, coba ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelahnya amin. Amin sunnah dibaca baik dalam sholat maupun di luar sholat ya, baik Anda jadi imam maupun Anda jadi makmum, baik Anda yang baca maupun Anda yang mendengar ketika Al-Fatihah selesai. Amin. Aminnya jangan salah. Amin. Salah. Amin. Salah juga. Amin. Salah juga. Yang benar gimana Ustaz? Amin. Amin. A panjang, min panjang, mimnya tanpa ditasydid. Jangan amin atau amin atau amin. Salah itu semua. Yang benar apa? Amin. Panjang A-nya 2 aja, jangan panjang amin. No, 2 aja. Min boleh panjang sampai 6 karena matarid disukun tadi. Amin. Amin atau amin. Oke, sampai sini paham aminnya? Oke, ini untuk Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah saya jelaskan kemarin juga. Yang terakhir, catatan terakhir, semua Al-Fatihah diakhiri dengan i, tidak ada e. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim dari mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ya. Bukan alaihim, alaihim. Bukan waladdallin, tapi waladdallin. I sampai an, sampai ketemu an, i semua, jangan dibelokin. Itu catatannya ya. Waqafnya, mulainya, berhentinya, fathah, dhammah, kasrohnya, tolong diperhatikan inti untuk surat Al-Fatihah. Sekarang kita praktek surat Al-Fatihah, setiap ayat kita berhenti. Kemudian ayat yang ketujuh kita bagi 2. Berhenti di sini dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti. Kemudian kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke? Mad arid li sukunnya 4. Oke? Dimulai dari auzubillah. Setiap akhir kita berhenti. Mad arid li sukun
4. Ayat yang ke-7 Al-Fatihah kita bagi 2 dengan berhenti pertama alaihim, yang kedua kemudian kita ulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah waladhdallin 4, panjangnya 4, amin sama-sama. Yang benar aminnya ya. Amin. Minnya mad arid sukun kita pakai yang 6 aja. Oke? A'udzubillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Masya Allah, alhamdulillah. Ada pertanyaan di Al-Fatihah ini? Ini intinya sholat. Ya, ya. Dua, 4 atau 6. Nah ini kita pernah menanyakan pertanyaan yang sama ketika kami di Masjid Al-Azhar halaqah sama-sama Syekh Abdul Latif Abdul Hakim. Syekh Abdul Latif Abdul Hakim ini pimpinan Quran di Mesir di waktu itu. Kita halaqah begini, beliau ditanya pertanyaan yang sama, beliau tidak suka begitu. Kalau satu surat, kalau mau 2 dari awal 2 terus, 4 terus, ya, 6 terus, begitu, ya. Sebaiknya begitu, walaupun tidak dosa. Di ayat pertama 2, ayat ketiga 4, ayat kelima, sesuailah keadaan, pengen enaknya mana, nggak ada masalah dan nggak dosa. Ya, kenapa begitu? Keindahan Al-Quran terwujud ketika kita samakan akhirnya 4 semua, 2 semua, 6 semua, itu indahnya luar biasa. Al-Quran itu memiliki jamal, ya, jamal, keindahan, akhir kata yang diakhiri dengan an semua, ini keindahan luar biasa, balaghahnya luar biasa. Jadi sebaiknya komitmen 4 semua, 2 semua. Oke? Seperti itu. Ada lagi? Saya mau 3 surat terakhir mau kita praktekkan lagi minimal. Ya, setelah Al-Fatihah waktunya udah habis ya. Tadinya kayaknya nggak sempat untuk kalian saya suruh maju satu-satu ya. Minimal nanti saya tolong nomor handphone saya silahkan sebar ke teman-teman. Teman-teman nanti mau setoran surat yang sudah dihafal ke saya, kapanpun saya siap mengoreksi. Cukup direkam pakai voice note, kirim ke saya. Nanti saya siap mengoreksi. Karena malam ini sepertinya saya harus ke AHM di Pegangsaan. Setelah ini langsung ke sana. Ya, iktikaf di sana. Sampai subuh nanti sahur di sana. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Kita praktek Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Tampak jelas. Ya. Oke, hadirin, karena ini surat andalan. Calon imam harus menguasai dengan baik, panjang pendek, kemudian berhentinya seperti apa. Hadirin, surat Al-Ikhlas ikuti setelah saya ya.